Menit 15 kita break ya, menit 15. Oke, sahabat sehat Indonesia, kita jumpa lagi dalam bincang-bincang talk show spesial bersama dokter lo ya, Dokter Handrawan Nadesul. Ya, jadi ini adalah betul ya, Dok? Betul. Ya, saya kok spontan gitu loh. Takutnya ini soalnya yang terakhirnya itu adalah marga ini. Nggak boleh sembarangan saya menyebutkan ini. Ini adalah acara spesial yang kita persembahkan dari Unimax Power untuk memberikan program dan layanan services edukasi ya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya kita semuanya menginginkan sehat ya. Tidak ada yang menginginkan sebaliknya. Tapi seringkali apa yang kita inginkan dengan apa yang kita lakukan sehari-harinya sangat jauh dari kenyataan. Sehingga apa yang menjadi impian, apa yang menjadi cita-cita ya tidak menjadi sebuah takdir dan kenyataan di ujung dari perjalanan kehidupan kita. Nah, pentingnya menjaga kesehatan dan pentingnya menjaga kewarasan kita ya dalam berperilaku sehat, dan terutama hari ini kita mau ngomongin soal makanan ya. Makanan yang menentukan takdir kesehatan kita. Jadi apa nantinya? Yes, tanpa tunggu lama lagi langsung aja. Dokter, apa kabarnya? Ya, baik, sehat. Liburan kemana, Dok, kemarin? Liburan di rumah. Nih, Jadi itu inem kan. sebentar. Jadi inem sebentar ya. Tapi Dok, ini tetap sehat dan juga Ya. tetap semangat Ya. ya di tengah katanya lonjakan COVID yang mulai lagi ya. Tapi saya sudah tidak lagi mau memikirkan itu ya. Selama ini kok dari pandemik yang pertama kita jadi terlalu reaktif. Betul. Dan bertahan dengan masker, jaga jarak, hindari kerumun dan sebagainya. Kok kenapa tidak didengung-dengungkan harus jaga kesehatan yang utama? Ya. Ya, Persis. itu yang saya lebih proaktifnya ke situ Iya. kok. Orang selalu menggaung-gaungkan masker, jaga jarak, hindari keramaian, ya kan, bertahan di rumah. Itu yang bikin ekonomi kita hancur, Dok. Ya. Gitu loh ya. Jadi, oke, Dok, kita kembali ke topik. Ini soal apa yang menjadi keseharian kita. Boleh dibilang aktivitas ini sesuatu yang pagi, siang, sore, belum lagi termasuk camilan dan semuanya. Dan tadi kemarin kita rame soal etilen oksida. Ya. Dari mie gitu loh Ya. ya. Gimana, Dok? Ya, sebetulnya saya harus ulangi lagi bahwa semua penyakit metabolik, boleh dikatakan sebagian besar kanker, itu penyebabnya apa yang kita makan salah. Aduh, Ya. Jadi sekali lagi apa yang kita makan salah. apa yang kita makan salah. Dan saya ada filosofi bahwa kesehatan itu ada di dapur, Kesehatan itu ada di dapur. bukan di restoran. Bukan di dapurnya orang lain. Bukan dapur tetangga juga. Bukan dapur tetangga juga ya, tapi dapur sendiri ya. Oke. Nah, cuma masalahnya kan generasi semakin muda maunya kan instan dan Yes, praktis. yes. Ya toh? Rasa segalanya, Dok. Makan di luar ya. Ada kesulitan untuk menyediakan seperti ibu zaman dulu, Iya. masak sendiri. Iya. Sebetulnya kalau mau memang sedikit repot itu kita masak sendiri. Karena saya mengamati sudah lebih 15 tahun kelihatannya tidak ada makanan di luar. Bahkan yang paling tingkat atas pun itu yang sepenuhnya sehat. Tapi mengapa, Dok, lembaga-lembaga terkait seperti BPOM atau Kementerian Kesehatan tidak melakukan sidak ataupun audit ke restoran-restoran yang terakreditasi yang harusnya memberikan contoh makanan yang baik buat masyarakat? Ya, kita kan negara besar ya, Pak. Negara besar, tangan BPOM itu kan pendek. Terbatas ya, Dok ya. Terbatas. Jadi saya berpikir rakyatnya harus dibikin cerdas. Rakyatnya harus pandai memilih makanan mana yang
Yang beneran Yang benar. baik ya. yang tidak membahayakan. Iya, iya, iya. Saya pribadi tidak punya otoritas untuk melarang, oh kamu jangan bikin ini, jangan. Satu-satunya cara masyarakatnya dibikin cerdas sehingga tidak dipilih itu makanan yang itu. Tapi sekaligus juga kita mendorong kepada pelaku UMKM, industri makanan, dan juga pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang penyaji makanan. Ini pun juga kita dorong ya. Betul. Karena merekalah yang Betul. menciptakan budaya-budaya makanan yang masyarakat tidak punya pilihan lain kalau Betul. beraktivitas, mereka pasti beli di situ dong. Betul. Itu bagi yang baru, ya. Tapi bagi yang sudah terlanjur punya industri makanan rumahan, itu kan sudah terlanjur pilih yang murah. Aduh, makanya saya Iya. kok Iya, saya iya. lihat ya kalau di restoran-restoran tertentu dengan gaya kuliner tertentu, contohnya yang dari Korea ataupun Jepang, ada yang namanya disebut dengan open kitchen. Ya. Memang mereka sajikan secara terbuka bagaimana Ya. mereka, dan itu menjadi satu experience juga Ya. gitu loh dong. Betul. Rasanya kok itu yang Ya. ideal ya. Betul. Jadi kita tidak dikelabui karena kalau dimasak yang kita tidak tahu minyaknya kita tidak tahu seperti apa. Micin yang diberikan seperti apa. Nah, Pak Anton pernah juga tahu bahwa micin zaman sekarang tuh dituang dari kantong plastik. Kantong plastik ya. Kalau dulu kan masih ada Pakai tangkai kayak es tangkai krim tuh, kayu es ya, kayu. es krim ya. Ya itu kan terbatas. dulu kan bijak sekali gitu loh. Nah, penyedap itu kan murah. Iya. Tapi dengan memberikan lebih Iya. menjadi lebih enak, barangnya produknya laku. Waduh, kalau begitu saya berpikir berarti itu ya yang kalau setiap malam di perumahan dok, yang mie dok itu tuh, ya itu rasanya itu satu-satunya yang masih jujur, yang menyajikan sajian yang diproses, yang dimasak langsung terus kemudian ditungguin sama si pemesannya. Ya, ya. Jadi tadi kalau Pak Anton bilang bagaimana ini mengawasi, ya susah. Iya. Kalau makanan-makanan restoran, warung nasi, kita kan tidak tahu bahan-bahannya itu apa semua aman. Iya, iya. Nah, terutama minyak, ya. Gorengan pinggir jalan tuh minyaknya minyak bekas dari restoran ayam goreng, toh. Iya, iya. Rasanya lebih ada rasa ayam, harganya lebih murah. Orang berkelas yang punya duit itu ribut soal jenis minyaknya yang mau dipakai. Gitu ya. Tetapi pada level masyarakat menengah ke bawah bukan soal jenis minyaknya, tetapi minyak yang sudah keberapa kali yang digunakan. Betul. Gitu. Ya. Ya. Jadi semua gorengan itu bukan karena minyak saja, Pak Anton. Katakanlah minyaknya sehat, Minyaknya sehat. tapi dimasak terlalu panas itu kanker juga. Oh. Jadi makanan gosong, sate gosong, barbecue gosong, ikan asap, itu akrilamid. Akrilamid. Jadi semua yang gosong itu menghasilkan bahan kimia akrilamid yang mencetuskan kanker. Karsinogenik. Iya, karsinogenik. Nah, jadi gorengan sendiri bisa dari minyak, minyaknya sehat, tapi menggorengnya terlalu berlebihan, termasuk keripik, kerupuk dengan panas tinggi, karbohidrat dengan panas yang tinggi, itu juga pencetus kanker. Jadi sebetulnya di Amerika keripik kentang itu sudah tidak boleh. Karena dia dipanaskan dengan suhu dan tekanan tinggi. Itu menghasilkan bahan kimia, PAH. Polycyclic aromatic hydrocarbon. Nah, itu yang masyarakat perlu tahu. Jadi jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Jangan karena enak, karena murah dipilih. Patokannya kalau ditanya, jadi pilih yang mana? Jangan yang murah. Mana ada saus tomat satu botol Rp2.000 kalau dihitung dengan akal sehat ekonomi. Betul. Tomatnya berapa? Tomatnya berapa? Iya, masa 2.000 perak. Berarti bukan tomat. Berarti itu kan ketela. Ketela pakai cuka, pakai pewarna rodamin B. Yang kita sangka-sangka itu adalah tomat gitu loh ya. Ternyata bukan. Bukan ya. Demikian juga mungkin dengan cabai-cabean itu yang Sama. sambal saus dan sebagainya ya. Sama. Itu di Bandung sudah 10 tahun operasi pabrik besar saus tomat. Itu juga dengan cara pewarnaan yang tidak sehat. Dan saya ada fotonya, itu digerebek sama Bareskrim, ketemu. Iya. Itu sudah 10 tahun. Bayangkan dia memproduksi bahan saus yang membahayakan kesehatan. Jadi susah ya, karena Indonesia kelewat luas, pengawasan juga susah, rakyatnya mesti pintar. Kita yang mesti pintar. Iya.
Nah, ini kita ngomongin dari itu dokter baru beberapa jenis saja itu. Ya. Belum lagi soal daging yang kita makan, Betul. bagaimana daging itu dipelihara dan Ya. diberi pakan, Betul. ya. Itu termasuk juga ikan-ikanan gitu Ya. loh ya. Itu juga rasanya yang kita sangka itu aman juga nggak Ya. bebas dari pencetus dari makan-makan yang tidak sehat juga ya. Intinya begini. Kalau ada pilihan alam yang berasal dari alam, jangan pilih yang buatan. Oh, Ayam kampung itu alam, alam. madu itu alam dibanding gula pasir. Iya. Ya, ikan laut itu alam dibanding ikan budidaya. Iya, budidaya. Jadi pilihannya selalu begitu. Kita nggak usah jadi dokter, nggak usah pinter-pinter amat, tapi tahu. Tahu. Jadi ada donat, ada ubi rebus. Nah, ini yang sehat ubi rebus, bukan donat. Karena donat gula pasirnya tidak sehat, terigu tidak sehat, minyaknya tidak sehat dan sebagainya. Jadi konsepnya pilih yang alami. Ayam kampung, ayam potong. Ayam kampung lebih mahal, ya itu konsekuensinya. Yang murah itu cenderung berbahaya. Iya. Ayam kampung sama ayam Broiler. boiler gitu. Nah, broiler kan 20.000 dapat, Iya, kayak iya, kamu tidak. iya. Nah, jadi kalau ditanya lagi bagaimana memilih yang menyehatkan, ya jangan yang murah. Betul. Jangan yang murah. Kita jangan berkorban ya, dengan risiko kita sakit, kita kena kanker dengan memilih yang murah. Iya. Nah, ini mungkin pilihan-pilihan itu, Dok, kalau memang mau diterapkan. Sulitnya ini di perkotaan. Ya, kalau pengen mencari ideal seperti yang tadi dokter jelaskan, saya mau nyari ubi yang direbus. Tapi nyari ubinya sendiri juga sulit gitu loh ya. Pilihannya ya repot banget gitu loh kalau mesti mencari itu, dan seringkali kalah dengan faktor kesibukan ataupun faktor prioritas lainnya gitu ya, sehingga soal makanan menjadi soal yang oke lah, dipercayakan saja kepada brand, kepada resto yang sudah punya nama, kepada sajian-sajian yang sudah menjadi kebiasaan gitu loh. Itu yang menjadi kebiasaan ataupun yang dilakukan oleh masyarakat kita setiap harinya. Saya kira kendalanya bukan di segi mencari bahan yang alami. Sekarang kalau Pak Anton perhatikan, supermarket kita itu di semua kota besar itu menyediakan apa yang orang sudah mulai sadar untuk milih. Ubi, lidah buaya, Iya. lalap mentah, ya. Iya. Ada juga sayur-sayur organik, Dok? Iya, semua. Pokoknya semua yang masyarakat sudah sadar sehat, itu pilih, ada bahan itu. Ada ya? Tapi yang jadi kendala besar seperti di awal saya sampaikan, praktis. Orang sibuk, anak muda, mana seperti zaman bapak ibunya dulu bawa bekal dari rumah. Iya. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin masak sendiri. Termasuk di Singapura, saya kira semua ibu rumah tangga tidak ada yang masak. Mereka makan di luar semua, di restoran. Iya. Tapi Singapura memperhatikan sekali. Saya tahu persis pemerintah ikut campur, hati-hati dengan bahan makanan. Dari pelaku-pelaku usahanya Betul, itu diawasi Diawasin sekali. betul ya? Garam tidak boleh Iya, berlebihan betul. misalnya. Di kita kan siapa yang mengawasi itu? Betul. Tidak ada. Betul. Kita kelewat luas, jadi masyarakat konsumennya sendiri yang harus dibuat cerdas. Iya, betul. Jangan pilih ini, jangan pilih itu, tapi pilih yang ini. Betul. Betul. Jadi kalau pilih yang aman apa? Gado-gado. Nah, Tapi gado-gado sendiri pun kita tidak tahu itu kacangnya apakah kacang yang menyehatkan. Iya. Karena kacang yang busuk saja, kacang yang busuk itu ditolak di Jepang karena mengandung aflatoksin. Oh. Jadi hati-hati sekalian saya ngomong kacang-kacangan ya apapun, Iya. kalau rasanya busuk jangan Iya. diteruskan. Iya. Itu mengandung aflatoksin yang bikin kanker hati. Dok, ini soal gado-gado nih. Favorit saya bukan gado-gado, tapi Ya. keredok. Keredok lebih sehat lagi. Nah, Karena mentah. mentah. itu, Dok. Nah, cuman bahayanya kalau tidak bersih, cacingan. Iya, Itu iya. resiko. Resiko, Keredok ya. bikin sendiri di rumah, dicuci bersih dan Iya. sebagainya. Oke, ya ini rasanya satu obrolan kita yang sangat penting dan penting juga untuk kita refleksikan kembali ke dalam diri kita ya. Ini nanti di bagian yang kedua saya akan lanjutkan dengan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana proses itu menjadi degeneratif di tubuh kita ya. Oke, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh.
M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Oke, sobat dan teman-teman Indonesia Sehat, kita kembali lagi, lanjut lagi dengan talk show Indonesia Sehatnya bersama Dr. Handrawan Nadesul. Ini beliau adalah seorang dokter senior, seorang pemerhati kesehatan dan juga penulis dari 14 buku ya, Dok? 92. Oh my God, itu akumulasinya 92. Pokoknya serinya yang terkenal itu yang 13 judul gitu loh, yang sehat itu murah. Oh, iya, Silakan cari Bapak Ibu di Gramedia, masih ada ya, Dok? Oh, sudah habis. Sudah habis lagi. Ini udah cetakannya ke berapa, Dok? Udah 13. Oh my God. Jadi buruan. Ini adalah buku yang dijadikan rujukan oleh para dokter bahkan ya, dari para dokter gizi, dan juga menjadi bahan-bahan reference dari orang-orang yang punya intensi untuk bagaimana meningkatkan kualitas kesehatan kita. Oke, kita lanjut lagi, Dok. Ya. Jadi resikonya kalau kita abaikan, ya, baik karena kesengajaan ataupun lebih banyaknya oleh karena faktor ketidaktahuan, dan itu sudah menjadi asupan harian, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita, Dok? Jadi begini, kalau zaman nenek moyang kita dulu, apa yang kita makan itu yang akrab dengan tubuh, yang Tuhan sudah sediakan di alam. Nah, ini menarik nih. Ya, Tuhan sudah sediakan apa yang di alam. Iya. Itu sebabnya kenapa kita harus pilih yang dari alam. Madu misalnya untuk gula, mengganti gula. Gula pasir itu kan dibuat, ya, man-made, dibuat oleh manusia, diproduksi, pasti ada bahan kimia ikut campur di sana. Tapi sorry, Jok, ini Jok dulu nih, Jok. Kalau perempuan nggak mau di madu, Dok. Oh iya, tentu. Madunya kita suka, Dok, tapi Madunya perempuan lain nggak ini. suka di madu gitu. Oke, Ya. lanjut. Jadi kembali lagi, kalau bahan alam itu biasanya tubuhnya akrab, familiar. Yes. Tapi bahan-bahan semakin modern, industri makanan, itu kan dimasukkan bahan kimia, diolah. Kita tahu kan menu-menu di Perancis, di mana, itu kan olahan manusia. Artinya ikut campur manipulasi tangan manusia. Seperti juga ayam broiler, artinya kan diciptakan oleh tangan manusia. Pakannya itu apa sesuai dengan alamnya, naturnya ayam, belum tentu. Belum tentu. Itu kehendak kita supaya dalam waktu 1 bulan 2 kilo. Iya, Nah, itu kan dibuat. Aduh. Nah, itu yang tidak sehat. Berarti ada bahan-bahan yang tidak sehat, tidak akrab bagi tubuh. Nah, metabolisme tubuh kita akan bingung kalau dimasuki oleh bahan makanan yang tidak familiar, tidak akrab dengan tubuh kita. Nah, maka terjadi penyakit metabolik ya. Jadi metabolisme kita kacau. Nah, jadi sekali lagi prinsipnya kembali ke alam. Bukan makanan buatan. Makanan buatan itu ya itulah, terigu. Terigu itu tidak lebih sehat dari tepung beras. Maka saya sih anjurkan kalau makan penganan apapun, kue, itu yang dibuat dari tepung beras, bukan tepung terigu. Bukan tepung terigu ya. Terigu tidak sehat, tapi gandum sehat. Terigu dibuat dari gandum. Kita makan roti gandum sehat. Ketika kita makan roti putih, itu kan dari terigu. Maka sekarang orang cari roti gandum. Roti gandum. Karena sadar bahwa roti putih itu dibuat dari terigu, itu yang tidak menyehatkan. Waduh, ini dan padahal banyak kue-kue kan dibuat dari terigu. Nah ini, Dok. Nah, jadi kuliner-kuliner kita yang berbasiskan kue itu masalah. Aduh, Ya, jadi masalah. Nah, gula pasir pun sebetulnya kalau bisa sih dihentikan. Iya. Dan WHO menetapkan paling banyak sehari 60 gram gula pasir. 60 gram gula pasir itu setara berapa sendok makan, Dok? Ya 3 sendok. 3 sendok makan lah ya. Tidak lebih. Tapi konsumsi gula pasir terbanyak adalah negara-negara berkembang. Oke, Dok. Ini tadi dari apa yang dokter sudah jelaskan ya. Sebenarnya tubuh ini kan sudah punya mekanisme dan Tuhan sudah ciptakan ini sebenarnya sempurna. Betul. Ya, termasuk sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku dalam metabolismenya, tubuh itu akan semaksimal mungkin menjaga, mendetoks dan melakukan
upaya-upaya recovery gitu loh ya. Nah, sampai seberapa kuat dan bertahan tubuh dalam menerima serbuan dari benda-benda asing yang bukan makanannya ini? Ya, jadi lebih bersifat kalah ya. Lebih bersifat Kalah. Karena bahan kimia sama dengan obat. Kalau obat kita konsumsi karena ada tujuan supaya kita sembuh, supaya kita tidak kehilangan nyawa. Tapi kalau dalam makanan, kita nggak usah makan pun kita tidak akan merugikan kita. Kalau obat kan terpaksa kita minum, walaupun efek sampingnya merusak Iya. organ tubuh. Makanya obat dalam definisi lain disebut adalah racun yang diformulasikan. Iya, kalau dosisnya tidak tepat. Iya. Tapi kita tanggung konsekuensi, walaupun obat itu punya efek samping yang buruk terhadap hati, misalnya ginjal, Iya. kita tetap minum, karena benefitnya Lebih dia banyak. menyelamatkan kita, menyembuhkan penyakit. Iya. Tapi kalau makanan, kita tidak makan pun kita tidak mati. Ya, tidak Iya. rugi. Nah, Iya. cuman masalahnya kita tahu tidak apa yang ada dalam makanan yang tidak boleh kita makan. Itu masalahnya. Iya. Nah, pemberitahuan, informasi, komunikasi, edukasi itu perlu. Ini rasanya ada jurang pemisah nih, Dok. Ya. Kita mati-matian memberikan awareness nih, Betul. ya, supaya orang sadar Betul. dengan dari konsekuensi dari makanan-makanan Ya. ini. Tapi di sisi lain kadang-kadang penjelasan medis ataupun dari dokter itu sendiri langsung mengkaitkan dengan penyakit. Ya. Yang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu. Tetapi tidak dari hulunya gitu loh, Ya. untuk bagaimana mendorong pasien ataupun masyarakat itu supaya lebih proaktif di Ya. hulunya ini. Ya. Tapi lebih kepada faktor jangan makan ini nanti pencetus dari kolesterol, pencetus nanti darah tinggi atau gula Ya, darah ya. tinggi. Kok jadi Ya. gapnya nih jadi pisah dan nggak ketemu gitu loh, Dok. Ya, jadi mesti dipisahkan antara konsep makanan sehat dengan masalah gizi, diet. Ya. Jadi dalam diet ini kan susahnya semakin hari itu banyak sekali ikut campur orang yang sebetulnya kurang kompeten. Ya. Jadi kita tahu berkeliarannya misinformasi, disinformasi tentang makanan. Iya. Makanan ini bisa menyembuhkan, makanan ini tidak boleh dan sebagainya. Itu kelewat mudah disederhanakan sehingga masyarakat juga bingung. Saya mohon maaf teman-teman sejawat yang mungkin barangkali tidak mengikuti tidak mengikuti perkembangan. Katakanlah yang paling ekstrim kolesterol. Iya. Kolesterol sudah 6 tahun lalu tidak dipermasalahkan. Dan itu WHO menyatakan apa yang kita makan, kolesterol berapapun banyaknya, tidak berpengaruh langsung terhadap kenaikan kolesterol dalam darah. Tapi ya sejawat yang mungkin tidak membaca ini tetap saja melarang. Padahal sudah dari tahun 70 dokter termasuk saya melarang pasien jangan makan kolesterol. Tapi setelah 6 tahun ada pemberitahuan dan ada banyak studi dan research, kolesterol yang kita makan itu tidak serta-merta meningkatkan kolesterol dalam darah. Iya. Karena tubuh punya mekanisme Betul. bahwa kolesterol itu diproduksi, keterangannya ini, Iya. kolesterol itu diproduksi oleh organ hati. Hanya 10% peran makanan. Artinya kecil. Jadi selalu ada keseimbangan yang kita sebut homeostasis. Iya. Kalau kita makan kolesterol banyak, produksi hati dikurangi. Kalau kita kurang makan kolesterol, produksi ditingkatkan. Sedemikian rupa sehingga kecukupan kolesterol oleh tubuh selalu dijaga oleh hati. Karena tubuh kita hebat sekali yang Tuhan sudah ciptakan, selalu dalam takaran yang mencukupi kebutuhan. Yes. Jadi kalau ditanya kolesterol berguna. Bikin hormon kita. Lelaki kalau kurang kolesterol mah jadi lelaki. Iya kan? Ini ditakuti juga nih, Dok. Waduh, hati-hati nih, jadi kurang jago nanti. Iya. Jadi kolesterol bikin hormon, melindungi kulit kita, sel-sel tubuh kita, dan penyerapan dari banyak vitamin pun perlu kolesterol. Betul, Jadi betul. bukan tidak ada gunanya. Yang orang takuti kan kalau dia tinggi. Betul. Jadi kalau kita makan kolesterol jangan takut. Kolesterol tinggi itu ada di laboratorium, bukan di meja makan. Adanya di laboratorium. Oke, nah ini penjelasan-penjelasan yang bisa menghubungkan dari apa yang kita pahami ya dengan penyakit, dengan apa yang juga harus dilakukan dan sebenarnya bagaimana juga Bapak Ibu bisa mendengarkan sebenarnya bahwa tubuh itu punya mekanisme tertentu yang disebut oleh dokter tadi yang disebut dengan Homeostasis. homeostasis, Selalu keseimbangan. seimbangkan.
Nah, termasuk saya sebelum lupa ada yang dibilang tubuh kita asam. Asam. Nah, Sehingga ini juga perlu dok. minum air Betul. basah. Alkali. Ya itu kan alkali. Itu kan tubuh punya mekanisme homeostasis. Ketika kita banyak makan daging, ketika kita kena DM komplikasi, Iya. itu darah akan asam. Tapi nanti akan dinetralisir sendiri, mekanismenya otomatis ke dalam tubuh. Jadi nggak usah Sehingga khawatir selalu ya? netral, nggak usah dibantu macam-macam. Selama ginjal kita baik, paru-paru baik, itu selalu dinetralisir. Dari asam menjadi kembali normal. pH tubuh kita kan 7,4. 7,4. Kalau dia turun di bawah 7 dia asam. Iya, iya, Kenapa menjadi asam? Diare. Kenapa menjadi asam? Kebanyakan makan daging. Karena menjadi asam komplikasi dari Iya. kencing manis. Iya. Nggak apa-apa. Nanti tubuh akan itu. Kenapa mesti dibantu dengan itu? Iya. Maka itu yang pembuat air yang istimewa itu dilarang Depkes sudah 3-4 tahun. Karena tidak itu menyesatkan, artinya membodohkan masyarakat. Kok harus pakai itu? Iya. Bahkan lambung sendiri pun harus asam dok ya. Kalau Oh, nggak, itu nanti dia ya. nggak bisa mencerna makanan. Betul. dok. Tapi beda maksudnya asam itu darah ya. Sifat darah Sifat kita. darahnya ya. Sifat darah kita netral 7,4. Iya. Nah, kalau dia berubah jadi asam itu tidak sehat. Tapi tubuh yang akan membuat dia kembali normal ya prosesnya itu Iya. homeostasis. Oke. Nah, jadi apa pesan-pesannya nih dok? Jadi kita sudah berbincang hampir dengan durasi 30 menit ini. Ya tadi dokter menarik sekali sebenarnya dengan apa yang kalau ada pilihan, pilihlah yang tidak yang alami ya. Nah, termasuk juga dengan herbal-herbal kita nih ya. Jadi Bapak Ibu ya percaya juga ya dengan apa yang kita produksi oleh Unimac Power bahwa jamu tetesnya ini adalah jamu tetes pilihan yang sudah diproses ya, baik secara fermentasi dan juga ekstraksi. Ini pilihannya juga sudah di tangan Bapak Ibu. Maukah? Percayakah dengan apa yang sehat dan memang tidak murah produk kita, mahal, tetapi dengan kemampuan dan value yang sangat luar biasa. Oke dok, jadi gimana dok dengan pesan-pesan yang ingin ditegaskan kembali? Ya, jadi kalau ada pilihan dari alam, entah itu verbal, entah itu bahan-bahan alami dan sebagainya, itu tentu kita harus pilih. Iya. Ya, tapi dengan catatan tidak semua yang ada di alam aman. Jadi segi keamanan ini yang dipikirkan oleh dunia kedokteran. Jadi walaupun dia dari alam, belum tentu semuanya aman. Iya. Ikan buntel ada racun. Ada racun. Jamur ada yang beracun. Jadi ada banyak tanaman beracun. Iya. Jadi mungkin aspek amannya ini harus dinetralisir supaya aman bagi tubuh. Karena bagaimanapun dunia kedokteran selalu mempertimbangkan secure. Oke, kembali nih dok ke tema kita nih. Jadi menuju kepada destiny. Ya. Ya. Rasanya ini juga nyangkut kepada karakter kita, dok. Karakter manusia sekarang kan yang serba instan, maunya nyaman, ya, yang enak. Mereka menghindarin yang namanya repot, menghindarin yang namanya complicated, yang perlu dipikir, dipertimbangkan, masak-masak. Kok rasanya mereka dengan menghindari persoalan-persoalan seperti itu malah jauh dari sehat gitu loh dok. Oke dok, pesan-pesan terakhir dok. Nasib kesehatan kita ada di tangan kita sendiri. Bukan di tangan orang tua, bukan di tangan pemerintah, bukan di tangan anak, bukan di tangan siapapun. Bukan juga di tangan dokter, di tangan kita sendiri. Tadi Pak Anton sampaikan, kita berikan awareness, tapi kalau kita tidak mau berubah, ya sama saja. Nasib kesehatan ada di tangan kita. Maka meja makan kita itu ditentukan oleh tangan kita. Kita mau pilih yang mana? Pilihan. Hidup itu kan pilihan. Sehat juga pilihan. Ingat, Bapak Ibu, nasib kita di tangan kita, bukan di gadget. Nasib kesehatan. Nasib kesehatan kita bukan di gadget, bukan menu-menu yang ada di gadget. Kembali lagi Bapak Ibu ya. Dan demikianlah akhir dari perbincangan kita dengan topik yang sangat penting sekali. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan menjadi sepercik ya perubahan dalam kehidupan kita. Salam sehat. Oke, demikianlah akhir dari perbincangan kita bersama Dr. Handrawan Aldesul part 1. Jangan lupakan lanjutannya dengan topik yang lebih seru lagi di part kedua. See you next week.